Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Di channel Hodari Podcast Rakyat mempolling begitu kan ya, terkait dengan pilkada di DKI Jakarta. Ini dari 3 calon gubernur DKI Jakarta 2024, kamu pilih siapa? Ada Ridwan Kamil Suswono, ada Pramono Ranokarno, dan ada Dharma Pongrekun atau Kunwardana ya sebagai independen. Terus yang terakhir itu adalah golput. Maka di situ menurut data dari 19.000 suara yang memberikan vote di situ adalah ya memberikan dukungan, yaitu di situ adalah golput atau coblos semua. Itu sebanyak 86 ya, bayangkan. 86% memilih golput atau coblos semua. Dari data-data ini menunjukkan bahwa ya semuanya sudah tidak laku begitu kan. Artinya apa? Artinya sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap apa yang kemudian ya di Pilkada DKI Jakarta ini. Ridwan Kamil Suswono hanya mendapatkan 6%, Pramono Ranokarno 6%, Dharma Pongrekun Kunwardana dapat 3%. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal bahwa dari beberapa menurut data begitu dari polling dari channel Hodari Podcast Rakyat, ternyata banyak yang menginginkan coblos semua atau golput begitu kan. Coblos semua atau golput 86%. Angka ini menurut saya pribadi angka yang sangat-sangat tinggi begitu kan dibandingkan dengan calon-calon yang ada. Saya kira ini mungkin sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh partai-partai yang tidak mengusung Anies Baswedan. Boleh aja begitu kan. Ini mungkin sudah 2 kali saya polling itu begitu kan ya. Tetapi kita lihat saja nanti setelah pilkada, apakah setelah pencoblosan nanti akankah kotak kosong atau golput ini begitu kan? Maaf. Apakah golput ini atau suara tidak sah ini melebihi dari suara yang sah? Nah, ini merupakan perlawanan terhadap masyarakat begitu kan. Golput di situ menggema begitu kan ya. Sedangkan calon-calon yang lain ya hanya dapat 6%-an. Makanya dengan adanya situasi seperti ini, saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa di Pilkada DKI Jakarta nantinya begitu kan ya, bisa saja ini akan menjadi bentuk perlawanan terhadap orang-orang yang kemudian memainkan peran di situ begitu kan. Bisa saja itu terjadi karena ini kabarnya begitu sebagai bentuk perlawanan saja, bahwa golput itu begitu kan ya. Semestinya golput itu dalam demokrasi kita ya sebenarnya tidak boleh begitu, dalam artian bahwa kalau golput hanya dijadikan sebagai gerakan yang masif itu tidak, saya kira tidak boleh begitu kan ya. Tetapi yang boleh itu adalah suara ya rakyat yang kemudian mereka mengambil suara yang tidak sah. Misalnya saya ini mendukung si A tapi tidak cocok pemimpinnya misalnya. Saya saya coblos semua begitu kan. Itu kan hak masyarakat dan di situ boleh saya kira begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya adalah ketika melihat sebuah realitas yang ada, ini kan sebuah perlawanan. Tapi kalau golput itu menandakan bahwa demokrasi itu gagal begitu kan ya. Tapi daripada golput mending coblos semua bagi kami begitu. Karena kita dibenturkan dengan itu. Ini pemilih berhak golput sebagai bentuk perlawanan. Ngeri-ngeri sedap begitu kan. Ngeri-ngeri sedap begitu. Sedangkan di channel Hodari Podcast Rakyat ini ya, dari beberapa data polling begitu kan sebanyak 19.000 begitu kan, 19.000 vote di situ menandakan bahwa golput itu menggema begitu kan. Sangat luar biasa. Makanya situasi politik ini kan kita kan tidak menentu, kadang bisa saja menang, bisa saja tidak begitu kan ya. Tetapi ya inilah politik yang ada. Mari kita baca beritanya terlebih dahulu. Ini menarik ya. Saya masukkan data biar beritanya biar lengkap ya. Ini pemilih berhak golput sebagai bentuk perlawanan. Ya, potensi golput pada Pilkada Jakarta 2024 diprediksi tinggi pasca Anies Baswedan gagal mendapatkan tiket diusung ya sebagai bakal calon gubernur.
Menurut Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, ya Perludem Titi Anggraini, hal ini bisa menjadi tantangan besar meskipun secara aturan pemenang pilkada tetap ditentukan oleh suara sah. Pemenang tidak ditentukan besar kecil suara tidak sah atau jumlah pengguna hak pilih, ya. Bahkan Titi menjelaskan walaupun suara tidak sah mencapai 90%, pemenang pilkada tetap sah selama mendapatkan mayoritas suara yang ditetapkan. Tapi itu akan menjadi rongrongan politik berkepanjangan. Menurutnya, suara tidak sah adalah cara sah bagi pemilih untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap calon yang ada. Tingginya golput akan menjadi catatan penting tentang legitimasi politik yang rapuh dari pemilih serta mencerminkan adanya masalah dalam relasi aspirasi antara pemilih dengan calon yang bersaing. Maka ya kita lihat saja begitu. Artinya kalau golput atau pemilih tidak sah ini menang begitu kan ya, maka wah Ridwan Kamil bisa walaupun menang mereka malu begitu kan ya, masa kalah dengan suara tidak sah begitu kan begitu logikanya. Biasanya rata-rata suara tidak sah itu mungkin kisaran tidak sampai 100. Suara tidak sah itu biasanya paling banyak satu TPS itu 2, 3 begitu kan, paling mentok itu 5 suara tidak sah. Tapi kalau ini dari setiap TPS itu menang, wah ya wassalam. Walaupun Ridwan Kamil sebagai pemenang di situ secara sah, tapi pada kenyataannya dan logika masyarakat itu tidak memilih mereka. Artinya ada perlawanan itu dan itu malu begitu kan ya. Artinya apa? Artinya pemimpin itu tidak dipilih oleh masyarakatnya sendiri begitu. Ini kan kelihatan nantinya. Tapi kita tunggu saja. Ini kan masih bersifat masih belum berkampanye begitu kan ya. Mungkin setelah kampanye mungkin akan menentukan sikap-sikap itu begitu. Apakah mau mau mendukung atau tidak. Dan saya kira ini bagus begitu kan ya, masyarakat sebagai bentuk perlawanan. Cuma bagi kami adalah takutnya nanti begitu ya, suara sah ini sedikit begitu kan, sehingga perlawanan itu saya kira banyak orang mengatakan wah ternyata pendukung Anies Baswedan sedikit. Bisa saja orang mengatakan seperti itu begitu kan ya, tergantung dari situasi politik yang ada. Ya mau bagaimana lagi begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya saya pribadi menganggap bahwa hal-hal seperti itu hal yang biasa begitu. Biasa ada pro, ada kontra, biasa begitu kan ya. Makanya dengan adanya perlawanan seperti ini, maka ya siap-siaplah Ridwan Kamil menanggung malu ini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe. Karena yang masih belum subscribe yaitu 95%, yang sudah subscribe 5%. Artinya mari kita dukung bersama-sama.